Siapa? Tuan Su, ada yang ingin kusampaikan padamu. Apa itu? Apa kau benar-benar murid dari tabib suci Xuanming? Tidak diragukan lagi. Hai, jika kau tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya padamu. Mata emas misterius. Aku tidak menyangka kau begitu tidak terkendali. Benar-benar mengenakan rendah. Kau tidak boleh melihat. Baiklah, aku tidak akan melihatnya kalau begitu. Tuan Su, aku ingin bertanya padamu, untuk melakukan sebuah bantuan padaku. Bantuan apa? Aku ingin memintamu untuk menyelamatkan ayahku. Selamatkan ayahmu. Ada apa dengan ayahmu? Ayahku sudah sakit parah. Bahkan dokter di rumah sakit pengobatan Tiongkok pun tidak berdaya. Jika kau benar-benar seorang murid dari tabib suci Xuanming, kupikir hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Baiklah, jika kau ingin aku melakukannya. Itu bukan tidak mungkin. Hanya saja biaya pengobatannya agak tinggi. Berapapun biayanya, aku bisa mengumpulkannya untukmu. Berapa? Tuan Su, apa yang sedang kau lakukan? Tuan Su, jangan khawatir. Jika kau mau, selama kau bisa menyelamatkan ayahku, aku bisa menjanjikanmu apa saja. Apa kau bercanda? Apa aku orang seperti itu? Aku hanya ingin tahu, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kalung? Ya, Kalung ini diberikan kepadaku saat aku masih kecil. Oleh seorang anak laki-laki, ditukar denganku dengan roti kukus. gadis kecil dari 20 tahun lalu. Itu kau? Tuan Su, Ya, bisakah kau menyelamatkan ayahku? ya. Tidak apa-apa. Serahkan padaku. Benarkah? Terima kasih. Itu bagus sekali. Kalau begitu, ayah akan segera sembuh. Sepertinya kau tidak mengenaliku. Aku pengemis kecil dari dulu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk akhirnya membalas kebaikan roti kukusmu. Terima kasih. Tuan Su, apa kau benar-benar yakin? Jika kau tidak bisa menyembuhkan ayahku, kakakku pasti tidak akan membiarkannya. Jangan khawatir selama aku turun tangan. Bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa membawanya. Tuan Su, bagaimana? Apakah ayahku lebih baik? Tuan Lin yang sudah tua sedang sekarat. Ayah, Pengemis bau ini, dia benar-benar seorang dukun palsu. Dialah yang membunuh Tuan Lin yang sudah tua. Tidak, kalian berdua yang bersekongkol untuk membunuh Tuan Lin yang sudah tua. Keamanan tangkap mereka. Dokter Zhang bukan seperti itu. Tuan Su sama sekali tidak bermaksud menyakiti ayah. Tidak berniat untuk menyakiti Tuan Lin yang sudah tua. Lalu bagaimana kau menjelaskan situasi saat ini? Aku tidak tahu. Tuan Su, apa yang terjadi? Ini adalah fenomena yang normal. Lin tua akan segera bangun. Dasar pengemis bau. Berhenti membuat alasan. Indeks jantung Tuan Lin yang sudah tua terus menurun. Ini jelas pertanda bahwa dia sedang sekarat. Lin Yurou, beraninya kau? Ayah selalu baik padamu, dan kau benar-benar bekerja sama dengan orang luar untuk menyakitinya. Apa kau ini manusia? Jangan bicara omong kosong, aku tidak. Masih mengklaim tidak ada. Ayah hampir selesai. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Apalagi yang bisa kau bantah? Seseorang, bawa mereka ke kantor polisi. Kau, Lepaskan aku. Apalagi yang ingin kau katakan? Seorang penipu sepertimu, seorang penipu yang mencari kekayaan dan membunuh orang. Aku sama sekali tidak perlu mengasihanimu. Aku akan melumpuhkanmu dulu. Lalu aku akan menyerahkanmu ke polisi. jangan memfitnah kami. Kami tidak pernah berniat untuk menyakiti ayah. Lin Yurou, kau masih berdebat ya? Begitu banyak orang.
melihatnya dengan jelas bahwa kau membawa penipu ini untuk mengobati ayah. Ketika polisi tiba, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Lakukan. Berhenti, penyelamatku. Ayah, bagaimana kau bisa bangun? Ayah? Ayah, kau sudah bangun. Ini tidak mungkin. Racun ini sangat kuat. Bagaimana mungkin tidak fatal? Mungkinkah pengemis bau itu yang membangun kamu? Oh benar, Dr. Shen. Dr. Zhang lah yang bekerja siang dan malam. Jadi ayah kau sudah bangun. Benar. Karena kau sakit. Kami bekerja siang dan malam. Kau akhirnya bangun. Bajingan. Siapa yang menyembuhkanku? Bukankah aku tahu? Lepaskan dia sekarang. Sudah kubilang. Lin Tua akan segera bangun. Kalian semua tidak mendengarkan dokter, dan sekarang kalian telah mendapatkan pelajaran. Kau apa? Masih ingin tidak menghormati tabib suci Su? Pulang sana. Kau akan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Tabib suci Su, keterampilan medismu benar-benar ajaib. Bahkan ketika aku tidak sadarkan diri, aku bisa merasakan keterampilan medismu yang luar biasa. Terima kasih telah menyembuhkan penyakitku. Sama-sama Lin Tua. Aku juga disuruh oleh Yuro. Kau baru saja bangun, dan penyakitmu belum sepenuhnya sembuh. Kau masih butuh waktu untuk istirahat. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku ingin bertanya apakah kau punya waktu luang besok. Aku ingin mengadakan perjamuan untuk berterima kasih dengan benar kepadamu. Tidak perlu. Tuan Su, kau sebaiknya pergi. Baiklah. Tabib Suci Su, kau di sini. Perjamuan akan segera dimulai. Baiklah, aku akan segera ke sana. Soye, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu sudah? Apa? Apa kau pikir aku sudah mati? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Soye, The film was translated Kenapa kamu ada di and sini? narrated by M Media. kamu hanyalah pengemis bau. Apakah kamu bahkan pantas berada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tentu saja menghadiri perjamuan. Menghadiri perjamuan. Ya, Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah kediaman keluarga Lin. Perjamuan ini khusus untuk orang yang sangat penting. Kamu hanyalah pengemis bau. Apakah kamu bahkan pantas berada di sini? Wang Shiro, jangan terlalu kasar. Biar ku beritahu kemana aku pergi dan apa yang aku lakukan. Bukan urusanmu. Seorang pengemis bau yang merangkak turun dari gunung, layak berada di sini. Kamu di sini untuk memungut sampah, kan? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Kamu tidak akan pernah mampu membeli makanan yang layak seumur hidupmu. Jika kamu mengotori lantai di sini, apakah kamu bahkan mampu membayarnya? Keamanan, seret dia keluar. Hentikan kalian semua. Tabib Suci Su adalah tamu keluarga Lin. Berani sekali kalian mencoba mengusirnya. Lin Yuro, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba membela pengemis bau ini? Wang Shiruo, jaga bicaramu. Tabib Su adalah tamu terhormat keluarga Lin. Menghina Tabib Su sama dengan tidak menghormati keluarga Lin kami. Berani sekali kau mencoba. Lin Yuro, apa yang sedang kamu pura-purakan? Apa statusmu di keluarga Lin? Kamu hanyalah putri terlantar dari keluarga Lin? Aku mengerti. Jangan-jangan kamu berselingkuh dengan pengemis bau ini ya? Kau! Lin Yuro, kamu pasti sangat lapar sampai makan apa saja. Kamu bahkan mau mengambil sampahku. Seperti yang diharapkan, kamu di keluarga Lin tidak punya status karena suatu alasan. Burung-burung dengan bulu yang sama cenderung berkumpul bersama. Orang cenderung membentuk kelompok. Wang Shiro, jangan bertindak terlalu jauh. Kata-kataku memang kasar. Seorang pengemis bau, seorang gadis terlantar, sampah cocok dengan sampah. Apa yang terjadi? Keributan macam apa ini? Lin Sha, kamu tidak tahu. Ada pengemis bau di sini, mencoba menggunakan nama Lin Yuro untuk masuk ke ruang perjamuan, untuk memungut sampah. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau lagi pengemis bau. Apa yang kau lakukan di perjamuan kami? Pergi dari sini sekarang. Kakak, apa kau sudah lupa? Tabib Su pernah menyelamatkan nyawa ayah sebelumnya. Apalagi kali ini, juga ayah. Diam. Siapa kau hingga berbicara? Lin Sha, aku memang menyelamatkan nyawa orang tua itu. Keluarga Linmu, apakah ini caramu memperlakukan penyelamat nyawa? Penyelamat hidup. Siapa yang tahu keberuntungan macam apa yang kau miliki hari itu? Hari ini, kami menjamu semua tamu terhormat, bukan sampah sepertimu.
Jika kau tahu apa yang baik untukmu, pergi dari sini. Jangan buat aku menyuruh seseorang melemparkanmu keluar. Linsa, jangan lupa. Terakhir kali kakek Lin. Kenapa dia memberimu tamparan itu? Jangan bertindak terlalu jauh. Terlalu jauh. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Hari ini adalah perjamuan keluarga Lin kita. Aku tuan muda ingin pengemis bau pergi. Memangnya kenapa? Soye, ingat status pengemis baumu. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Lin seperti itu? Ada apa, Shiruo? Kamu juga mengenalnya. Tuan Muda Lin kamu tidak tahu. Pengemis bau ini benar-benar pergi ke keluarga Wangku untuk melamar pernikahan. Ingin menikahiku. Suye, kau seperti katak yang ingin makan daging angsa. Kenapa kau tidak bercermin saja? Cukup kakak, tidak peduli apa tabib Su. Tetaplah penyelamat nyawa ayah. Bagaimana bisa kau bekerja sama dengan orang luar untuk mempermalukannya? Jangan sebut-sebut penyelamat padaku. Bukankah aku baru saja bilang, dia hanya beruntun. Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa lagi. Suye, ingin bergabung dengan perjamuan kami ya? Baiklah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan dengan murah hati memberimu sedikit makanan. Keamanan. Setelah perjamuan selesai, sisakan beberapa sisa makanan untuknya. Ya, Jangan memaksakan kehendakmu terlalu jauh. apa kau mau memukulku? Ini wilayah keluarga Linku. Coba sentuh aku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu menghilang dari Shanghai sepenuhnya. Bajingan, dasar anak tidak berbakti. Beraninya kau berbicara kepada tabib suci Su seperti itu. Ayah, kenapa kau ada di sini? Pengemis bau ini di sini menipu orang lagi. Aku baru saja akan mengusirnya. Bajingan. Pengemis bau apa? Tabib suci Su, tamu terhormat, yang kundang. Minta maaflah padanya sekarang juga. Apel, minta maaflah padanya. Tidak mungkin. Apa kau memberontak? Baiklah. Jika kau tidak meminta maaf padanya, keluar dari keluarga Lin. Baiklah. Aku akan minta maaf padanya. Aku akan minta maaf padanya. Apa kau senang sekarang? Maaf. Apa? The Bicaralah. film was translated Aku tidak and bisa mendengarmu. narrated by M Suye, Media. sisakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jadi kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan bertindak terlalu jauh. Beraninya kau berbicara seperti itu padanya. Pulanglah. Aku akan memberimu pelajaran saat kita kembali. Dokter Su yang agung, anak ini tidak menghormatimu. Ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan benar. Mohon maafkan dia. Paman Lin, karena kau sudah bertanya, aku akan melepaskannya. Tapi seseorang sudah melampaui batas dalam masalah ini. Tidakkah kau setuju? Aku akan mengurusnya. Nona Wang, Anda tidak diterima di jamuan keluarga Lin ini. Silakan pergi. Tetua Lin, jangan lupakan. Keluarga Wang kami dan keluarga Linmu telah menjadi mitra selama bertahun-tahun. Apa kamu yakin pengemis bau ini adalah tamu berharga dari keluarga Linmu? Demi pengemis bau ini, kamu mengusirku. Nona Wang, Anda perlu menjaga ucapan Anda. Kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Wang Anda tidak terlalu signifikan. Tapi, jika Anda berani memfitnah tamu terhormat keluarga Lin lagi, jangan salahkan aku jika berbalik memusuhi. Baiklah. Kerja bagus keluarga Lin. Tunggu saja. Dokter Su yang agung, silakan masuk. Jamuan akan segera dimulai. Sialan Su Ye. Dia benar-benar membuatku kehilangan muka di depan umum. Aku tidak akan mengampuninya. Tuan Muda Lin, jangan marah. Meskipun dia memiliki dukungan dari kakek tua Lin sekarang. Tapi jauh di lubuk hati, dia tetaplah seorang pengemis. Dia hanya beruntung menyembuhkan kakek tua Lin. Berurusan dengannya akan sangat mudah. Shiruo, apakah kau punya ide? Baiklah. Mari kita lakukan. Tuan Muda Lin, jika kamu berhasil, jangan lupakan aku. Jangan khawatir. Aku bisa melupakan siapa saja, tapi aku tidak bisa melupakanmu. Oh benar. Kau bilang sebelumnya bahwa Su Ye adalah tunanganmu. Ya, Jika Su Ye yang tidak berguna itu tahu bahwa kita bersama sekarang, bukankah itu akan lebih buruk daripada membunuhnya? Tabib Su, kau berencana pergi kemana? Aku belum memikirkannya. Jika kau belum menemukan tempat untuk tinggal, kau bisa datang ke rumahku.
pergi ke rumahmu. Sepertinya itu tidak benar. Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Tidak apa-apa. Kau menyelamatkan ayahku. Sudah seharusnya aku menjagamu. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Aku akan pergi ke rumahmu. Tabib Su, tempatku agak sederhana. Mohon jangan keberatan. Euro, tidak peduli apa kau tetaplah putri sulung terhormat dari keluarga Lin. Ini bukan rumah besar atau villa. Tapi seharusnya kamar yang bersih, bukankah begitu? Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Sebelumnya ayahku menyelamatkanku. Dan terluka parah. Lalu, dia menjadi sangat sakit. Setelah ayahku sakit, statusku di keluarga Lin merosot. Akhirnya kakakku mengusirku. Itu Linsa lagi. Kau akan berpikir menjadi dari keluarga yang sama. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Tidak apa-apa, Tabib Su. Bagaimanapun itu adalah kesalahanku. Aku hanya menyesal kau harus menderita. Euro. Sebenarnya, kau tidak bertanggung jawab atas penyakit ayahmu. Aku belum memberitahumu. Sebenarnya Paman Lin sudah lama sakit. Karena seseorang telah meracuninya. Seseorang meracuninya. Lin Yurou. Aku tahu kau ada di sana. Jangan pura-pura bodoh padaku, buka pintunya. Wanita sialan. Kau benar-benar di sini. Bos geng Macan Ganas saudara Qian. Saatnya membayar kembali uang yang kau pinjam dariku. Kakak yang bukankah kita sudah sepakat The film was translated and bahwa kau akan narrated memberiku by waktu? M Media. Aku tidak punya uang sekarang. Tidak ada uang. Tidak ada uang, maka pergilah minta pada keluarga Lin. Kau putri sulung terhormat dari keluarga Lin. Bahkan tidak bisa membayar kembali jumlah kecil ini padaku. Kakak yang aku Euro, berapa banyak hutangmu pada mereka? hanya 50.000. Tapi, aku sibuk dengan urusan ayahku belakangan ini. Jadi aku belum bekerja. Itu sebabnya aku tidak punya uang untuk membayar kembali sekarang. 50.000. Dasar bocah kecil, berani sekali kau berpikir begitu. Tidak, sebelumnya memang 50.000. Sekarang berbeda. Sekarang 1 juta. 1 juta. Kakak yang apa kau bercanda? Aku hanya meminjam 50.000 darimu. Aku meminjamkannya padamu secara gratis. Kau pikir aku meminjamkan uang tanpa bunga? Apa kau tahu? Apa itu bunga berbunga? Aku tahu apa itu, bunga berbunga. Tapi tidak mungkin sebanyak ini. Ini baru 2 bulan. Bagaimana bisa sudah menjadi 1 juta? Cukup basa-basinya. Biar ku beritahu. Jika kau tidak membayarku kembali hari ini, aku akan mengirimmu ke YZH untuk bekerja sebagai wanita penghibur. Dengan penampilanmu. Bukankah itu akan menjadi uang yang mudah? Kakak yang aku mohon. Tolong lepaskan aku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan membayarmu kembali. Itu bukan urusanmu. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Anak kecil. Siapa kau? Dan dari mana kau merangkak keluar? Kau berani ikut campur dalam urusanku. Kau pikir kau benar hanya karena kau adalah rentenir. Euro, jangan pedulikan mereka. Rentenir itu ilegal. Hukum. Dia berbicara tentang hukum denganku. Biar ku beritahu. Di seluruh kota Shanghai, akulah hukum. Berbicara tentang hukum denganku. Tabib Sulari. Bagaimana mungkin? Bicara hukum denganku. Anak kecil, kau berani melawan. Kau memukulku dan aku tidak bisa melawan. Aku tidak peduli siapa kau. Enyahlah. Jika kau berani membuat masalah di sini lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Baiklah, kau punya nyali. Jadi, sebutkan namamu. Dari mana asalmu? Aku menggunakan namaku dan aku duduk dengan namaku. Suye. Suye apa itu? Belum pernah mendengarnya. Biar ku beritahu, aku adalah bos geng Macan Ganas. Pernahkah kau mendengar tentang geng Macan Ganas? Hanya ada satu hasil untuk bermain-main denganku, dan itu adalah kematian. Mengganggumu akan memiliki akibat itu. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Ada apa sekarang? Tabib Su. Geng Macan Ganas adalah geng terbesar di Shanghai. Dia memiliki ratusan anak buah di bawahnya. Hanya sedikit orang di Shanghai yang berani memprovokasi mereka. Geng Macan Ganas itu sekuat itu. Tidak heran mereka berani menagih suku bunga yang sangat tinggi. Sekarang takut. Jika kau takut, berlututlah sekarang. Dan panggil aku Bos Macan. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampuni hidupmu. Jika tidak, satu panggilan telepon, dan aku akan memanggil ratusan saudaraku untuk menghabisimu.
Kakak yang ini tidak ada hubungannya dengan Tabib Su. Aku pasti akan membayarmu kembali. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi? Kenyahlah. Apakah punya hak untuk berbicara? Aku ingin dia berlutut sekarang. Kau baru saja menyuruhku berlutut. Kan? Hei tunggu. Apa yang kau lakukan aku salah. Lepaskan. Bukankah kau baru saja menyuruhku berlutut? Dan memanggilmu apa? Bos macan kan? Anak kecil aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyentuhku, geng macan ganas, kami tidak akan melepaskanmu. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan beberapa ratus orang. Apakah aku bisa mengalahkan mereka atau tidak, kita lihat saja nanti. Tunggu. Tapi kau tidak akan melihatnya. Tunggu sebentar. Anak kecil berani kau melepaskanku. Kita ini laki-laki. Mari kita bertarung secara adil. Baiklah, mari kita coba. Baiklah. Kau memaksaku melakukan ini. Saudara aku salah. Tidak. Mana omongan kasarmu tadi? Kita sudah sepakat untuk duel 1 lawan 1. Kau. Tidak, saudara. The Aku film sangat was menyesal. translated and 2 hari terakhir narrated ini by N tenggorokanku Media. agak tidak nyaman. Baru saja saat aku berbicara. Mungkin saja agak keras. Jangan hiraukan aku. Jadi bagaimana dengan utang euro? Tidak perlu membayarnya kembali. Anggap saja ini sebagai penghormatanku untuk kakak ipar. Jadi, tidak membayar kembali utang. Itu bukan gayaku. Lagi pula, kami tidak terlihat seperti orang yang tidak membayar kembali utang. Bagaimana kalau aku mengobati penyakitmu? Kakak aku tidak sakit. Aku cukup baik. Aku tidak akan merepotkanmu. Tidak. Apakah kau kekurangan darah dan ki akhir-akhir ini? Dan kau biasanya kekurangan energi. Saat kau pulang ke rumah, kau bahkan tidak bisa membayar iuranmu kan? Kakak, bagaimana kau tahu? Hal-hal ini sepele bagiku. Tapi sebagai kompensasi, utang antara kau dan Euro dihapuskan. Kakak Ye, bisakah kau benar-benar menyembuhkannya? Aku sudah bertanya. Banyak dokter, dan mereka semua bilang tidak ada jalan. Tentu saja, masalah kecil ini hanya sekejap mata bagiku. Hei, tunggu aku. Jarum perak. Jarum perak besar leluhur keluargaku. Tidak, kakak. Jika itu menusukku. 1 tusukan, dan aku selesai. Jangan khawatir, ini akan cepat. Hei kakak, Sini, sini, sini. aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan khawatir, ini akan cepat. Kakak Ye, aku. Bagaimana rasanya? Sekarang apakah kau merasa penuh energi? Aku akan mencoba. Itu benar-benar benar, kakak Ye. Kau benar-benar Hua Tuo yang terlahir kembali. Kau adalah saudara angkatku mulai sekarang. Saudara angkat atau bukan? Jangan bicarakan itu dulu. Pertama beritahu aku. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kakak Ye. Lin. Sha mengirimku. Dia menyuruhku datang dan mempersulit kakak ipar. Dia juga berkata, Dia juga mengatakan apa yang kau lakukan. dia juga menyuruhku mengikatmu, dan kemudian menyerahkanmu kepadanya. Apa? Jadi apa yang akan kau lakukan? Kakak Ye, aku tidak tahu kau begitu mampu. Jika aku tahu kau punya kemampuan ini, bahkan jika dia memberiku 500.000, aku tidak akan berani menyentuhmu. Oh benar, dia memberiku 500.000 untuk melakukan ini. Aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Hei, tunggu. Tidak ada alasan untuk mengembalikan uangnya. Bukankah dia ingin mengikatku? Kalau begitu biarkan dia mengikatku. Aku beritahu padamu kakak Ye, Tuan Ye, bahkan jika kau meminjamiku 100 kali keberanian, aku tidak akan berani menyentuhmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan melawan. Jadi kakak Ye, apa maksudmu? Tuan Mudalin, aku punya seseorang untuk diperlihatkan padamu. Lepaskan aku. Aku sudah mengikat anak ini. Kerja bagus. Di mana kalian sekarang? Aku akan segera ke sana. Di gedung terbengkalai di kota selatan. Cepatlah. Kakak Ye, bagaimana aktingku barusan? Lumayan. Aktingmu sangat bagus. Tentu saja.
bekerja sama dengan baik nanti. Jangan khawatir kakak Ye, aku jamin tidak akan ada yang salah. Dapat diandalkan. Hei, jangan lepaskan. Ikat aku, kalau tidak kita akan ketahuan. Suye, kau pengemis bau. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Saudara Qiang kerja bagus. Setelah aku selesai dengan anak ini, kau pasti akan mendapatkan hadiahmu. Terima kasih Tuan Muda Lian. Suye, sebelumnya kau mengandalkan perlindungan kakak Lin. Bukankah kau bertingkah sombong di depanku? Kenapa kau seperti anjing mati sekarang? Menggonggong lagi berani kau. Linsha, kau dan aku tidak punya dendam. Mengapa kau menyerangku? Lagi pula aku menyelamatkan ayahmu. The film was Bahkan jika kau tidak translated berterima kasih, and narrated mengapa kau by terus M. mendorongku? Media. Bersyukur. Beraninya kau menyebutkan itu. Apa kau tahu? Kau menghancurkan rencanaku. Jika bukan karenamu, orang tua itu sudah lama mati. Kau meracuni Paman Lin. Kau akan segera mati. Kau harus memikirkan dirimu sendiri. Saudara Qiang lakukan. Cincang anak ini dan berikan pada anjing. Suye, biarku beritahu. Jadilah orang yang lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Jangan menyinggung orang yang tidak bisa kau tanggung. Ingat itu. Saudara Qiang, kau salah paham. Aku menyuruhmu memukulnya, bukan aku. Aku memukulmu. Apa kau tahu siapa dia? Dia kakak Yiko. Apa kau salah? Dia hanya seorang pengemis bau yang merangkak turun dari gunung. Bagaimana bisa dia menjadi kakakmu? Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Suye, jangan terlalu sombong. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Lin. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Beraninya kau berbicara dengan kakakku seperti itu. Kau berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh keluarga Lin menghapus geng macan ganasmu. Kau berani mengancamku. Pukuli dia. Salah-salah berhenti. Berhenti memukulku. Berhenti, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Baiklah. Tamparan ini memukulmu karena buta. Kau berulang kali mempermalukanku. Tamparan ini memukulmu karena tidak berbakti. Kau meracuni ayahmu sendiri. Tamparan ini memukulmu karena menindas Yuro. Kau memanfaatkan penyakit Lin Tua untuk mengusirnya dari keluarga Lin. Tuan Ye bukan kakak Ye. Ini aku. Aku selalu buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Mohon ampuni aku kali ini. Baiklah. Kalau begitu berjanjilah padaku satu hal. Baiklah. Aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak boleh mengganggu Yuro lagi. Dan kau harus mengirimnya kembali ke keluarga Lin. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah menindas Lin Yuro lagi. Saat dia pulang, aku akan memperlakukannya seperti leluhur. Pergi. Terima kasih kakak Ye. Suye, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Kakak Ye, hanya membiarkannya pergi begitu saja. Ini seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Linsha ini, dia bukan orang baik. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Linsha yang hanya seperti itu tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Namun, agar aman, suruh dua orangku mengikutinya. Apa yang terjadi? Laporkan padaku segera. Ya, Linsha, kuharap kau sudah belajar dari kesalahanmu kali ini. Kalau tidak, lain kali, aku tidak akan begitu sopan. Shiro, apa yang kalian lakukan di sini? Yuro, kami tahu. Kamu bekerja di sini. Jadi kami datang menemuimu. Cepat tuangkan kami air. Baiklah. Lin Yuro, apa kau buta? Kau bahkan tidak bisa melakukan hal sesederhana itu, kan?
Maafkan saya, Bibi. Kau jalan kecil. Apa kau buta? Apa kau tahu berapa harga gaun ini? Apa kau bahkan mampu menggantinya? Bibi, Anda sendiri yang menabrak saya. Sendiri, beraninya kau membantahku. Akan kupukul kau sampai mati. Berhenti. Soye, kamu pengemis bau, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mencemari udara di seluruh ruangan. Yuro, kau baik-baik saja. Suye, aku sedang berbicara denganmu. Beraninya kamu mengabaikanku. Yuro, ada apa? Apa yang terjadi di sini? Ini semua karena anak nakal ini menumpahkan minuman dan menodai gaun ibuku. Ini hanya gaun, apakah perlu memukul seseorang? Berapa harga gaun itu? Aku akan membayarnya. Ini bukan hanya pakaian biasa. Apa kau tahu gaun macam apa ini? Ini adalah desain terbaru dari Ebali. Harganya 500.000. Kau tidak akan mampu membelinya bahkan jika kau mengemis selama 10 kehidupan. Apa? 500.000? Gaun seharga 500.000. Kenapa kau tidak merampokku saja? Kau pengemis bau, jaga mulutmu. Aku beritahu kau, jika kau tidak memberi kompensasi kepada kami hari ini, jangan harap kami akan melepaskanmu. Mengganti rugi, bukankah itu hanya ganti rugi? Keluarga Wangmu kebetulan berutang padaku 5 juta. Jadi, kau hanya perlu mengganti rugi 4.500.000 padaku. Kau gila karena uang. Siapa yang berutang padamu 5 juta? Pemerasan itu ilegal. Ini adalah surat promes yang kau setujui sendiri. Tertulis hitam di atas putih. Kau, Suye, 5 juta ini, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikannya padamu. Tapi kau hanya mengambil uangnya dan kabur. Itu tidak akan terjadi. Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Berlutut dan bersujud pada kami. Dan menjilat sepatu kami hingga bersih. Aku akan memikirkannya. Suye, kau hanya menginginkan uang bukan? Kalau begitu berlutut dan belajarlah menggonggong seperti anjing. Itu akan cocok dengan identitas dan statusmu. Keluargamu sangat menjijikan dan konsisten. Akan ada banyak waktu di mana kau harus memohon padaku. Memohon padamu. Aku baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Kami memohon pada pengemis bau seperti kau. Apa kau bercanda? Keluarga Wang kami adalah keluarga terkemuka di Zhonghai. Kami memiliki sumber daya yang melimpah. Apa yang tidak bisa kami lakukan? Menanyakan ini padamu yang tidak berguna. Ibu, mereka hanya sekumpulan badut yang mencari perhatian. Soye, bukankah kau hanya mengandalkan sedikit keterampilan medismu? Di hadapan uang, bahkan praktisi medis paling terampil pun harus melayani kami. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan oleh uang. Jika ada, itu pasti kemiskinan. Bagus sekali. Di dunia ini hanya ada satu penyakit, dan itu adalah kemiskinan. Hanya orang udik dan kampungan seperti kau yang terkena penyakit itu. Begitukah? Kita lihat saja, apakah kau masih bisa tertawa nanti. Apakah kami bisa tertawa atau tidak? Bukan urusanmu. Kau harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jika kau tidak bisa membayar, kau akan masuk penjara. Patriark Wang, aku menasihatimu untuk tidak banyak bicara. Dan khawatirkan kesehatanmu sendiri. Kesehatanku sangat baik. Apa yang bisa terjadi padaku? Apa? Pak Tua, duduklah. Soye, ada apa-apa yang kau lakukan pada ayahku? Ada apa? Hei, jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak menyentuh orang tua itu. Pak Tua, berhenti membuang waktu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Suyelin Yuro, kalian berdua tidak akan pergi hari ini. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dokter Zhang, bagaimana kondisi ayahku? Kondisi ayahmu agak rumit.
Dengan sumber daya rumah sakit kami sulit untuk diobati. Apa? Kau tidak bisa mengobatinya. Rumah sakitmu adalah yang terbaik di kota Zhonghai. Bagaimana mungkin kau bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit ringan ini? Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Soye, apa yang kau lakukan pada ayahku? Kenapa ayahku jadi seperti ini? Hai, sudah kubilang sebelumnya bahwa penyakit Wang Sengguo belum sepenuhnya sembuh. Kau The tidak film mau was mendengarkan. translated Sekarang and penyakit itu kambuh. narrated by Lalu M mengapa kau Media. tidak segera melakukan sesuatu untuk menyembuhkan ayahku? Wang Shiru, anggota keluarga Wangmu benar-benar tidak tahu malu. Kau memaksaku berlutut sebelumnya. Dan sekarang kau menggunakan sikap buruk ini untuk memaksaku membantu. Tidak ada makan siang gratis. Jadi apa yang kau inginkan? Hai, aku ingat kalian mengatakan, hanya ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Dan itu adalah kemiskinan. Kalian sangat kaya. Pergilah cari orang lain. Kau, Shiruo, jangan perhatikan pecundang ini. Seorang pengemis bau benar-benar berpikir dia adalah penyembuh ilahi. Tuan Muda Lin, kau akhirnya datang. Shiruo, jangan khawatir, aku sudah mengundang Li Changshou, dokter ilahi Li, untuk mengobati Paman Wang. Apakah itu tabib Dewa Dokter Liang Agung? Tepat sekali. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter ilahi Li. Saat dokter ilahi Li tiba, aku ingin melihat bagaimana Suye ini. Anjing liar ini akan terus menggonggong. Tunggu. Li Changshou adalah orang dari desa Canankan. Aku tidak menyangka orang udik sepertimu memiliki pengetahuan. Kau benar-benar tahu asal-usul dokter ilahi Li. Itu benar-benar Li Erniu. Baiklah, tidak perlu mengganggunya, dia tidak bisa menyembuhkannya. Suye, kau pengemis tidak berguna. Kau berani mengomentari dokter ilahi Li, bahkan mengatakan dia tidak bisa menyembuhkannya. Itu benar-benar menggelikan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan satu hal lagi, percaya atau tidak, ketika dokter ilahi Li melihatku, dia harus berlutut dan memanggilku guru. Benar-benar tidak masuk akal. Kau seorang kampungan yang merangkak turun dari gunung. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan dokter ilahi Li? Soye, kau bilang Dokter Liang Agung akan berlutut dan memanggilmu guru. Aku rasa kau bahkan tidak layak menjilat sepatunya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Baiklah, karena kau begitu sombong. Mari kita bertaruh. Bertaruh pada apa? Mari kita bertaruh. Apakah dokter ilahi Li dapat menyembuhkan penyakit Paman Wang? Aku tidak takut padamu. Baiklah. Jika kau kalah, kau tidak hanya akan berlutut dan meminta maaf kepada semua orang yang hadir, tapi aku juga akan mematahkan kakimu. Baiklah, dan bagaimana jika aku menang? Jika kau bisa menang, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Baiklah, itu katamu sendiri, aku menerima taruhan ini. Suye, kau mati kali ini. Begitukah? Jangan terlalu senang dulu, tunggu, dan lihat saja. Tabib Su Anda seharusnya tidak bertaruh dengan Lin Xia. Aku juga pernah mendengar reputasi Li Changshou. Konon keterampilan medisnya sangat ajaib. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang tidak aku yakini. Tabib Li yang Agung telah tiba. Dokter ilahi Li, kau akhirnya di sini. Jangan menjilatku dulu. Biar saya periksa pasiennya dulu. Baiklah. Kesini, mohon lihat. Maafkan saya, Tuan Muda Lien. Penyakit ini, saya tidak bisa mengobatinya. Apel, kau tidak bisa menyembuhkannya. Kau dokter ilahi Li, seorang bijak medis. Dokter Liang Agungku, aku mohon selamatkan ayahku. Aku akan membayarmu berapapun yang kau minta. Ini bukan tentang uang. Ini tentang ketidaktahuan. Secara logika, dia seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Tapi di dalam tubuhnya, ada kekuatan aneh. Menopang hidupnya. Jika tidak, dia tidak akan bertahan selama ini. Tapi sekarang, kekuatan ini akan segera habis. Jadi Patriark Wang, hidupnya akan segera berakhir. Menurut apa yang kau katakan, ayahku pasti akan mati. Tabib Sakti Ling, kau harus memikirkan sesuatu. Tolong selamatkan orang tua kami. Baiklah, saya kehabisan pilihan.
Tapi, surga tidak pernah menutup semua jalan The keluar film was Saya kenal translated seseorang and narrated by M. yang bisa Media. menyelamatkan patriark. Siapa orang ini? Dia adalah guruku. Keterampilan medis guruku sangat luar biasa. Jika dia ada di sini, pasti akan ada jalan untuk menyelamatkan Patriark Wang. Lalu Dokter Ilahili di mana gurumu? Aku akan pergi dan mengundangnya sekarang juga. Guruku adalah seorang pertapa yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia seorang pertapa makhluk surgawi. Bahkan aku mungkin tidak bisa membujuknya. Aku akan meneleponnya dan bertanya. Jika guruku menolak, maka aku benar-benar kehabisan pilihan. Suye, kau pengemis bau, bisa diam tidak? Matikan ponselmu. Kau mengganggu perawatan Dokter Ilahili. Jika terjadi sesuatu pada Paman Wang, bisakah kau memikul tanggung jawabnya? Guru, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Dokter Ilahili, apakah kami salah? Itu hanya seorang pengemis bau. Dokter Liang Agung, apakah kau bercanda? Gelandangan bau ini yang turun dari gunung. Bagaimana bisa dia menjadi gurumu? Kurang ajar, apa kau pikir aku tidak mengenal guruku sendiri? Guru, akhirnya aku menemukanmu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan turun gunung? Aku pasti sudah pergi menemuimu. Li Ernil, kau melakukannya dengan cukup baik sekarang. Kau bahkan menjadi seorang dokter ilahi. Lihat aku tidak melakukannya dengan baik. Sekelompok orang ini mengira aku pengemis bau. Guru, Anda benar-benar membuat saya malu. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Keterampilan medisku seperti cahaya kunang-kunang. Guru, keterampilan medis Anda seperti kecemerlangan bulan. Tidak ada bandingannya, guru. Hanya sebuah nama. Suye, bisakah kau benar-benar menyelamatkan ayahku? Tidak. Aku menderita kemiskinan sekarang. Aku tidak bisa menyelamatkan. Siapapun tidak bisa menyelamatkan. Guru, bagaimana mungkin Anda tidak menyelamatkannya? Ini seharusnya mudah bagi Anda. Jangan bicara omong kosong. Suye, itu salahku sebelumnya. Aku salah. Tidak mengenalimu. Seorang tabib dewa seperti biduk di Gunung Tai. Mohon maaf. Dan jangan menaruh dendam padaku. Suye, mengapa kau menatapku seperti itu? Aku malu. Jika kau mau, aku bisa memberikannya padamu. Baiklah, Kalau begitu, Suye, cepat selamatkan ayahku. Tunggu sampai gelandangan bau ini menyembuhkan ayahku, maka aku akan mengusirnya. Sungguh katak yang menginginkan angsa. Dia harus kencing dan melihat dirinya sendiri. Gelandangan bau bisa pantas untukku. Menjijikkan. tapi sebelum itu kau harus menyetujui beberapa persyaratan. Kondisi apa? Aku sudah bilang sebelumnya, bahwa bahkan jika kau memohon padaku, aku tidak akan membantu. Tapi aku telah berubah pikiran. Jika kau ingin aku menyelamatkan Wang Senggu, kau harus meminta maaf kepadaku dan Yuro. Apa? Minta maaf pada Lin Yuro? Suye, aku bisa meminta maaf padamu. Tapi, dia hanyalah putri terlantar dari keluarga Lin. Apakah dia benar-benar pantas mendapatkan permintaan maaf kami? Jaga mulutmu. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada perawatan. Hei, tunggu. Aku akan minta maaf, baiklah. Lin Yuro, maafkan aku salah. Lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Lin Yuro, maafkan aku. Dan kau, Suye, jangan berlebihan. Apa statusku? Apa statusnya? Apakah dia pantas mendapatkan permintaan maaf dariku? minta maaf kepada kami sekarang. Tabib, lupakan saja. Tidak apa aku bisa sedikit menderita. Yuro, jangan takut. Aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ibu minta maaf saja pada Lin Yuro. Apakah kau benar-benar ingin melihat ayahku mati? Baiklah, aku minta maaf. Aku minta maaf. Dokter Su yang agung, bisakah kau mengobati ayahku sekarang? Belum, aku punya syarat kedua. Itulah biaya pengobatannya.
Biaya medis apa? Gelandangan The bau kau film masih was menginginkan biaya translated medis. and narrated by M Media. Kemana kau pergi untuk berobat tanpa membayar? Bisakah kau mencoba untuk lebih sopan? Soye, kita akan segera menjadi keluarga. Kamu masih menginginkan biaya pengobatan. Bukankah itu sedikit terlalu formal? Kau memanggilku pengemis bau dan sekarang kita adalah keluarga. Soye, jika kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikahimu. Ini harus diselesaikan. Baiklah, baiklah, berapa yang kamu inginkan? Tidak banyak, tidak banyak. Hanya 20 juta. Apa? 20 juta. Apakah kau sangat miskin hingga menjadi gila? Soye, apakah kau tahu berapa 20 juta itu? Pernahkah kau melihat 20 juta seumur hidupmu? Baiklah, baiklah, asalkan dia bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Kali ini berikan dia sebanyak yang dia inginkan. Baiklah, itu sudah beres. Pembayaran dulu, perawatan kemudian. Adil dan setara. Baiklah, aku akan membayar. Aku sudah mentransfernya kepadamu. Rekening telah menerima 20 juta. Tidak bisakah kau membayar lebih awal? Kenapa harus repot? Aku sudah selesai. Kau bercanda kan? Itu saja. Lihat sendiri jika kau tidak percaya padaku. Zero. Ayah, Baiklah, sudah sembuh, aku pergi sekarang. berhenti. Apa kamu pikir uang keluarga uang itu mudah diambil? Seseorang, tangkap dia. Apa yang terjadi? Menarik kembali perkataanmu ya. Soye, kamu sangat naif dan menggemaskan. Apa kamu benar-benar berpikir uang keluarga uang itu mudah diambil? Aku memperingatkanmu. Kembalikan uangnya dengan patuh. Atau aku tidak akan bersikap sopan. Melihatmu mencoba menghentikanku. Orang-orang tidak berguna ini. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Cukup arogan. Lumpuhkan dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah sudah kuperingatkan? Jangan memprovokasiku. Aku sudah berulang kali mengampunimu. Namun kau malah mencari gara-gara. Hari ini akan kulumpuhkan kau. Suye. Kakak Ye. Kakak Ye, aku benar-benar salah. Ampuni hidupku. Kakak Ye, kali ini, aku benar-benar tahu aku salah. Menjijikan. Wang Shiru. Dendam keluarga Wang lama maupun baru. Akan kuselesaikan semuanya. Kita akan bertemu lagi. Suye. Tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Ibu tiri Lin Yuro Wang Fengxia. Lin Yuro, kamu pembawa sial, kenapa kamu kembali? Sudah aku bilang, kamu dilarang menginjakkan kaki di rumah keluarga Lin. Ibu tiri ayah memintaku untuk kembali. Ayahmu. Sungguh lelucon. Jika bukan karenamu, apakah ayahmu akan diracun? Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Kamu membuat ayahmu sangat menderita, dan kamu masih punya keberanian untuk kembali. Kamu kembali sendirian saja sudah cukup buruk, tapi kamu membawa kembali seorang pengemis bau juga. Ibu tiri, Tabib Su bukan pengemis. Dia sebenarnya dia bukan pengemis. Lalu dia apa? Lihat pakainya. Koyak dan usang. Dia jelas belum mandi selama berhari-hari. Dia bau kemiskinan. Dia benar-benar bau. Ibu tiri, aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang Tabib Su seperti itu. Apa? Dasar pembawa sial kecil. Kamu berani membela orang luar. Apa aku terlalu lunak padamu? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Kau bahkan tidak bisa membedakannya. Siapa yang menjadi bos di rumah ini? Kupikir kau bersekongkol dengan pengemis bau ini. Kau kembali bersama untuk menyakiti ayahmu. Akan kubunuh kau. Jalan kecil pengkhianat. Kau pasti ibu tiri Yuro. Kita semua keluarga. Jangan bertindak terlalu jauh.
Siapa aku? Apa urusanmu pengemis bau? Aku sedang mendisiplinkan jalan kecil ini. Apakah itu menyakitkan hatimu? Lepaskan tanganku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Kau pengemis bau. Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu? Ini adalah wilayah keluarga Linku. Seseorang pukuli pengemis bau ini sampai mati. Jangan bergerak, berhenti. Kau dan pengemis bau ini benar-benar memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain ya. Akulah nyonya rumah ini. Aku bilang dia mati. Pengemis bau ini harus mati. Tangkap dia. Patahkan tangannya. Berhenti. Apa yang terjadi di sini? Qiang Dong, kau tidak tahu, tapi orang yang menyakitimu dengan sangat parah, bahwa Lin Yurou telah kembali. Tidak hanya dia kembali, tapi dia juga membawa seorang pengemis bau dari suatu tempat. Mereka membuat masalah di sini tanpa batasan apapun. Apa? Aku mengatakan, jalan kecil ini tidak hanya membawa orang luar kembali, tapi dia juga berani memukulku. Kau pengkhianat. Ayah, tidak seperti itu ayah. Aku, Lin Yurou. Kau masih membuat alasan. Semua orang melihatnya. Kau menyuruh pengemis bau itu memukulku. Qiang Dong, kau harus menegakkan keadilan untukku. Baiklah, aku akan menanganinya untukmu. The Qiang film was Dong, translated kenapa kau and memukulku? narrated by M Media. Kau bajingan. Apa kau tidak tahu Dr. Suciso adalah penyelamat hidupku? Apakah kamu? Bukan hanya kamu tidak menghormatinya, tetapi kamu berani menyentuhnya. Bukankah kau sedang membuat keluarga Lin menanggung laba tidak tahu berterima kasih? Benarkah? Pengemis bau ini benar-benar penyelamat hidupmu. Apa? Kau pikir aku bercanda denganmu? Fengxia, emosimu semakin buruk saja. Jika kau berani bertindak tidak masuk akal lagi, jangan salahkan aku karena menggunakan disiplin keluarga. Aku mengerti. Dr. Su yang agung dialah yang tidak mengerti etika. Mohon maafkan dia. Silakan masuk dengan cepat. Silakan masuk duduk di sini. Yuro duduk di sini. Ayah, kau memanggilku dan Dokter Su yang agung ke sini hari ini. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Yuro, terima kasih kepada kamu membawa Dr. Su yang agung ke sini. Aku bisa lolos dari cengkeraman maut. Ayah, inilah yang seharusnya kulakukan. Yuro, selama bertahun-tahun penderitaanmu ini, aku tahu. Dan ini salahku. Jangan khawatir, penyakitku tidak ada hubungannya denganmu. Aku berjanji, mulai sekarang, tidak seorang pun di keluarga Lin yang akan berani mengusirmu lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tinggal kembali di keluarga Lin. Aku berencana untuk menyerahkan grup Lin kepadamu. Apa? Aku tidak setuju. Kau tidak setuju, Fengxia? Apa kau tahu? Siapa kepala keluarga Lin? Yuro adalah putri dari keluarga Lin. Apa salahnya dia tinggal kembali di keluarga Lin? Kau Lam? Kau diam-diam mengusirnya dulu. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Tapi itu jelas bahwa pembawa sial Lin Yurou yang menyebabkan penyakitmu. Omong kosong. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yuro. Ayah, kepada Lin Yurou, kembali untuk tinggal. Aku tidak keberatan, tetapi membiarkannya mengelola perusahaan agak terlalu tiba-tiba, bukan? Bagaimanapun, aku adalah orang yang mengelola grup sebelumnya. Kau mengelola grup Lin. Kau punya keberanian untuk mengatakan itu. Lihat dirimu. Selama beberapa tahun terakhir saat aku sakit, apa yang telah kau lakukan pada grup Lin? Kau tidak berguna, kau hanya merusak segalanya. Ya, aku masih lebih baik darinya. Dia tidak tahu apa-apa tentang menjalankan perusahaan. Ayah, mengapa kau tidak mempertimbangkan kembali? Mungkin aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Semuanya tenang. Seorang pria sejati tidak pernah menarik kata-katanya. Apa yang telah kuputuskan tidak akan berubah. Yuro, kau akan mulai bekerja di grup Lin besok. Kau akan mengambil posisi CEO. Lin tua, sepertinya kau telah membuat pilihan yang tepat. Kalau begitu aku permisi dulu. Dr. Su yang agung, mohon tunggu. Aku punya satu hal lagi. Dr. Su yang agung, aku mohon padamu. Menikahi putriku Lin Yurou. Dan menjadi menantu keluarga Lin. Apa? Menikahi Lin Yurou? Lin tua, kau tidak bercandakan. Ayah, apa yang kau katakan?
Dokter Su yang agung, aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Kau tahu, Euro, dia pemalu sejak lahir. Begitu dia menjadi CL Grup Lin, dia pasti akan menjadi sasaran. Jadi aku ingin memintamu untuk melindunginya untukku. Kalau begitu Lin tua, mengapa kau tidak melindungi Lin Yuru sendiri? Dokter Su yang agung, kau tahu kondisi fisikku. Meskipun racunnya telah disembuhkan, racunnya telah menumpuk terlalu lama. Aku bisa merasakan waktuku hampir habis. Ayah, bagaimana bisa seperti ini? Dokter Su yang agung, apakah yang dikatakan ayahku benar? Apa yang dikatakan Lin tua itu benar, karena tubuhnya yang terkena racun sejak lama. Terakhir kali, karena racunnya sudah terlalu lama menumpuk, hampir merenggut nyawa Lin tua. Dokter Su yang agung, aku mohon padamu, tolong selamatkan ayahku. Euro, jangan mempersulit Dokter Su yang agung. Aku sudah bertanya kepada banyak dokter terkenal, dan mereka semua berkata, tidak ada obatnya. Dokter Su yang agung bisa meredakan rasa sakitku untuk sementara, sudah menjadi keajaiban, untuk menyembuhkan penyakitku sepenuhnya. Kecuali kita dapat menemukan Dokter Suki Zuanming yang legendaris, yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Dokter Suki Zuanming. Bukankah itu gurumu Dokter Su yang agung? Apel, Dokter Suki Zuanming adalah gurumu. Benar. Aku memang murid dari tabib suci Zuanming. Dokter Su yang agung, tidak heran keterampilan medismu sangat maju. Jadi kau muridnya. Di mana Dokter Suki Zuanming sekarang? Guruku sudah meninggal dunia. Apel. Sepertinya ini adalah takdir. Dokter Su yang agung, mohon demi sisa waktuku menikahi Euro. Hanya dengan mempercayakannya kepadamu, aku bisa merasa tenang. Aku mohon padamu. Maaf, aku menolak. Dokter Su yang agung, kau. Putrimu seharusnya dilindungi oleh dirimu sendiri. Dokter Su yang agung, apa maksudmu dengan itu? Apa kau mengatakan bahwa kau pikir Euro kami tidak pantas untukmu? Lin tua, bukan itu maksudku. Euro tidak pantas untukku, tapi justru aku juga bisa menyembuhkan penyakitmu. Benarkah Dokter Su yang agung? Ya, kau adalah murid dari Dokter Suci Zuanming, dan kau pasti mewarisi keterampilan medisnya. Tentu saja. Namun untuk mengobati penyakit ini, aku perlu menyiapkan beberapa ramuan obat, karena penyakit ini cukup istimewa. Ramuan obat yang dibutuhkan sangat mahal dan langka. Dokter Ilahi Su, apa kebutuhanmu? Jangan sungkan untuk bertanya. Keluarga Lin kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tentu saja. Saran yang saya berikan sebelumnya, kau harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika kau setuju untuk menikahi Euro, aku bersedia memberimu 50% saham dari grup Lin kami. Apa maksudmu? Apa kau pikir aku seseorang yang mata duitan? Aku tidak bermaksud begitu. Baiklah, tidak perlu menjelaskan. Aku setuju dengan pernikahan ini. Ini sama sekali bukan karena uang. Ini karena aku tidak ingin mengecewakan kebaikanmu. Itu bagus sekali. Itu luar biasa. Kalau begitu kalian berdua malam ini, langsung saja melakukan malam pertama. Bukankah itu terlalu cepat? Yuru, ada apa? Dokter Su yang agung, selama kau bisa menyelamatkan ayahku, aku bersedia melakukan apa saja. Apa saja? Maka sesuatu yang berlebihan juga boleh. Yuro, aku hanya bercanda. Sebenarnya, aku orang yang jujur. Kejujuran dan kebaikan. Masalah ayahmu, serahkan padaku. Tapi ayahku, Jangan khawatir tentang ayahmu. Kita hanya akan melakukan pernikahan palsu. Setelah ayahmu sembuh, kita akan mengatakan yang sebenarnya padanya. baiklah. Yuro, apa yang sedang kamu lakukan?
Aku bukan orang yang mudah. Dokter Su yang agung, aku memikirkannya dengan cermat tadi malam. Kau telah banyak membantuku. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Jadi aku hanya bisa menawarkan diriku sendiri. Jadi, Halo. Apa? Sesuatu terjadi pada grup Lin? Yuro, apa yang terjadi? Seorang pelanggan mengeluh bahwa produk perusahaan kita memiliki masalah kualitas. Mereka membuat keributan di perusahaan sekarang. Bukankah seharusnya mereka mencari Linsha? Mengapa mereka mencari kamu? Kau lupa, aku presiden grup Lin sekarang. Aku tidak berbicara The film denganmu. was Aku akan pergi ke translated perusahaan and sekarang. narrated Aku akan by pergi M denganmu. Media. Baiklah. Di mana orang yang bertanggung jawab atas perusahaanmu? Cio Tandini. Suruh dia datang dan menemuiku. Aku sudah menghubungi presiden kita. Dia akan segera datang, cepat. CEO Anda akhirnya datang. Anda dari grup Lin. CEO baru Lin Yuro kan? Benar sekali Nona Tang. Aku Lin Yuro. Apa kau tahu masalah seperti apa yang disebabkan oleh kosmetik perusahaanmu? Lihat wajahku. Ini karena kosmetik perusahaanmu, sehingga hancur seperti ini. Apa yang terjadi? Nona Tang, wajahmu, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kau punya keberanian untuk bertanya padaku. Pokoknya, hari ini kau harus memberiku solusi yang memuaskan. Jika tidak, grup Linmu bisa bersiap untuk tutup. Nona Tang harap tenang. Mengenai masalah ini, perusahaan kami pasti akan memberimu penjelasan. Penjelasan? Penjelasan macam apa? Lin Yuro, bagaimana kau mengelola perusahaan? Bagaimana masalah sebesar itu bisa terjadi? Lin Xia, perusahaan sebelumnya, bukankah kau yang selama ini mengelolanya? Dengan insiden sebesar ini, kau tidak bisa menghindar dari tanggung jawab. Bukan urusanku sama sekali. Kau adalah CEO Grup Lin sekarang. Jangan mengalihkan kesalahan padaku setiap kali terjadi kesalahan. Kau, Bagaimana denganku? Cepat dan pikirkan, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Nona Tang, bukanlah seseorang yang bisa kau sakiti. Berani melawanku untuk Grup Lin. Untuk posisi CEO. Lihat saja, bagaimana aku menghancurkanmu. Nona Tang, masalah ini memang kesalahan perusahaan kami. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Aku akan memberimu dua pilihan. Entah kembalikan wajahku, kembali ke keadaan semula, atau semua orang di sini akan berakhir seperti aku. Ini, aku beri kau waktu 5 menit untuk memikirkannya. Jangan pertanyakan kemampuanku. Dengan kekuatan keluarga Tang kami, akan mudah untuk menghancurkan keluarga Linmu. Lin Yuro, lihat apa yang telah kau lakukan. Aku menasihatimu untuk patuh meminta maaf. Dan kemudian merusak dirimu sendiri. Dengan begitu Nona Tang tidak akan terlalu menyalahkanmu. Jika karenamu grup Lin kita terkena dampak. Tanggung jawab ini, bisakah kau memikulnya? Ini hanya alergi kecil. Apa yang tidak bisa diselesaikan, aku akan menyembuhkanmu. Suye berhenti berpura-pura. Bisakah kau melakukannya atau tidak? Jika bisa disembuhkan, Nona Tang sudah lama pergi untuk berobat. Tepat sekali. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal, termasuk profesor dari rumah sakit Huaxing. Mereka semua tidak berdaya. Bisakah kau menyembuhkannya? Itu karena mereka tidak cukup terampil. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan solusinya. Ini masalah kecil bagiku. Berhenti menyombongkan diri. Bisakah kau melakukannya atau tidak? Kau benar-benar mampu. Aku ingin melihat. Nona Tang, biarkan dia mengobatimu. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mematahkan kakimu. Bagaimana jika aku menyembuhkannya? Jika kau menyembuhkannya, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Baiklah, itu yang kau katakan. Jadi kenapa? Kalau aku mengatakannya, tetapi jika kau tidak bisa menyembuhkannya, aku tidak hanya akan mematahkan kakimu. Kau juga harus menjilat semua sepatu kami hingga bersih. Menjilat sepatu tidak mungkin. Tunggu saja, untuk berlutut dan memanggilku kakek. Dokter Su yang agung, mungkin kita harus melupakannya. Wajah Nona Tang, bahkan para profesor di rumah sakit Huaxing tidak bisa menyembuhkannya. Kau harus tahu, itu rumah sakit terbaik di kota kita. Yuru, jangan khawatir. Aku ahli dalam mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan aku menyembuhkan penyakit ayahmu. Jadi tidak mungkin aku tidak bisa menyembuhkan nona muda ini. Sama sekali tidak ada yang salah dengan produknya. Aku hanya menambahkan beberapa bubuk khusus kepuk. Aku tidak percaya pengemis bau ini benar-benar bisa menyembuhkannya. Nona Tang, maukah Anda mengizinkan saya untuk melihat wajah Anda? Apa kau yakin bisa menyembuhkannya? Jika kau membuat wajahku semakin buruk, aku tidak akan melepaskanmu. Jika aku tidak bisa menyembuhkan, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Lihat. Sakit-sakit. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Suye, beraninya kau
Kau benar-benar berani main-main dengan Nona Tang. Seseorang, patahkan kakinya. Apa kau mengerti? Aku memperingatkanmu, lepaskan aku. Aku sudah menyembuhkan wajah Nona Tang. Suye, kau pengemis bau. Kau sudah diambang kematian, dan kau masih melawan. Seret dia keluar. Tahan, Nona Tang. Apa maksudmu dengan ini? wajahku benar-benar sudah sembuh sekarang. Cepat. Bebaskan Dokter Su Ilahi kami. Bagaimana mungkin? Bahkan para profesor di rumah sakit Huaxin tidak bisa melakukannya. Bagaimana bisa pengemis bau itu? Sudah kubilang ini hanya penyakit ringan. Mengapa menggunakan kekerasan terhadapku? Benar, Linsha. Bukankah seharusnya kau memenuhi janjimu sekarang? Suye, jangan bertindak terlalu jauh. Apa mungkin Tuan Muda Li akan mengingkari taruhan? Apa yang kau inginkan? Tentu saja aku ingin kau benar-benar yakin. Berlutut dan panggil aku kakek. Suye, aku memperingatkanmu. Ini adalah grup Lin. Ini wilayah keluarga Lin. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu lolos. Keamanan. Buang anak ini keluar. Aku akan membuatnya mengerti. Siapa raja sebenarnya di sini? Berhenti. Aku menantang siapapun untuk menyentuh Dokter Su Ilahi. Nona Tang. Sepertinya ini adalah urusan keluarga grup Lin kami. Kau orang luar. Ini bukan urusanmu. Sekarang Dokter Su Ilahi adalah penyelamat hidupku. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti membuat musuh dengan keluarga Tang. Kau. Benar. Mengenai masalah produkmu, itu belum terselesaikan. Nona Tang, alergi wajahmu bukanlah kesalahan produk. Itu karena saat merawatmu barusan, aku menemukan bahwa bedak di tasmu memiliki masalah serius. Beda. Benar, itu bedaknya. Bedakmu telah diolah dengan bahan khusus. Hanya dengan The film bersentuhan was dengannya akan translated menyebabkan and ulcerasi wajah. narrated by Linsha. M Media. Berani sekali kamu. Kamu berani meracuniku. Apa yang terjadi? Dokter Su Ilahi, kamu tidak tahu. Bedak yang aku gunakan ini, dia yang memberikannya padaku. Aku sudah tahu itu. Sungguh kebetulan. Jadi di dalam grup Lin, ada mata-mata yang diam-diam meracuni orang. Nona Tang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Fitnah. Dia memfitnahku. Nona Tang, aku tidak memfitnah siapapun. Kita bisa mengujinya. Tidak perlu pengujian. Seseorang bawa dia pergi. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Nona Tang. Dengarkan penjelasanku, Nona Tang. Nona Tang, beri aku kesempatan. Nona Tang. Nona Tang. Dokter Su Ilahi. Presiden Lin. Aku sangat menyesal. Karena berandalan Linsha itu. Aku hampir salah paham padamu. Tidak apa-apa. Ini juga masalah manajemen internal dari grup Lin kita. Dokter Su Ilahi, untuk mengungkapkan terima kasih. Ini adalah kartu hitam tertinggi perusahaan Tang kami. Selama itu, di bawah perusahaan Tang, kamu bisa menikmati layanan VIP tertinggi. Ini terlalu berharga. Ini. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Benar. Ambil saja ini. Ini hanya tanda terima kasih kecil dariku. Baiklah, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku. Baiklah. Halo, Kakak Suye, kamu harus datang menyelamatkanku. ada apa? Selamatkan aku. Baiklah, aku segera datang. Ada apa? Sesuatu muncul. Hei! Aku tidak menyangka kau orang yang sibuk. Punya waktu untuk datang mencariku. Aneh sekali. Nona Tang, sejujurnya, aku datang kepadamu hari ini untuk meminta bantuan. Apakah ada sesuatu yang bahkan Dokter Ilahi Su tidak bisa lakukan? Ceritakan padaku. Nona Tang, apakah kau pernah mendengar tentang Lelang Changkyong? Lalang Changkyong. Tentu saja itulah yang justru kami, kelompok Tang dan Kamar Dagang Changkyong, selenggarakan bersama. Itu luar biasa. Nona Tang, bisakah kau membantuku mendapatkan 2 undangan? Undangan. Tapi undangan kami, semuanya sudah dikirim. Namun, aku punya cara untuk membiarkanmu menghadiri lelang ini. Benarkah? Terima kasih banyak, Nona Tang. Tapi, aku punya satu syarat. Kondisi apa? Biar ku beritahu. Baiklah. Ini keterlaluan. Jiang Weiming itu benar-benar berani memblacklist keluarga Lin kami sepenuhnya. Sekarang tidak ada satupun perusahaan
yang berani bekerja sama dengan keluarga Lin kami, apalagi memberi kami undangan. Sudah ku bilang. Kita tidak bisa melawan keluarga Jiing. Jangan bilang kau benar-benar mengandalkan Suye yang tidak berguna itu. Lihat dia. Lelang akan segera dimulai. Dan dia masih belum ditemukan. Kemana dia lari? Hentikan. Apa salahnya aku mengatakan sesuatu? Lin Yuro, aku menyarankanmu untuk patuh. Meminta maaf kepada Tuan Muda Jiing. Mungkin dia akan mengabaikan masa lalu. Dan membiarkanmu menjadi selir ketiganya. Ayah, jika benar-benar tidak berhasil, maka aku akan. Tidak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahkanmu dengan bajingan Jiang Weiming itu. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Kau sampah tidak berguna. Kau masih punya keberanian untuk kembali. Undangan lelang. Apa kau mendapatkannya? Jika kau tidak mendapatkan undangan, maka keluarlah dari keluarga Lin. Sui, jangan ambil hati apa yang ibu tiri katakan. Bahkan jika kita tidak punya undangan lelang, tidak apa-apa. Kita akan memikirkan hal lain. Aku datang ke sini justru untuk membawamu ke pelelangan. Kamu mendapatkan undangannya. Tidak. Kau pengemis bau. Benar-benar berakting. Kau bahkan tidak punya undangan. Dan kau ingin masuk. Kau pikir lelang ini dijalankan oleh keluargamu. Aku punya trik sendiri. Baiklah, sopir sudah menunggu kita. Sopir. Tapi keluarga Lin kita punya sopir sendiri. The film was pergi, translated Euro. and narrated by berbeda, ayo M pergi. Media. Aku ingin melihat si tidak berguna ini. Trik apa lagi yang dia mainkan? Tuan Muda Jian, sungguh beruntung bisa bertemu denganmu hari ini. Aku bisa datang ke lelang Changkyong ini dan memperluas wawasanku. Tuan Muda Lin, selama Euro menikah denganku, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Keuntungan di masa depan. Kau tidak akan ditinggalkan. Tuan Muda Jian, baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Jangan khawatir, gadis itu Lin Yuro. Aku akan memastikan dia sepenuhnya siap secara mental. Bagaimana bisa ada mobil yang lewat di lapangan latihan? Bukankah parkir dilarang di sini? Tuan Muda Jian, aku ingat, hari ini semua orang harus berjalan masuk. Kau tidak mengerti. Di sini, meskipun mobil tidak diizinkan masuk, masih ada beberapa individu berpangkat tinggi yang masih bisa masuk dengan mobil. Suye si pengemis bau itu, apa yang dia lakukan di lelang Changkyong? Bocah itu Suye berani melanggar aturan lelang Changkyong. Kali ini dia tamat. Suye, kami benar-benar beruntung memilikimu hari ini. Hai, bukankah parkir dilarang di sini? Bagaimana kamu bisa menyuruh sopir mengemudi di sini? Aku punya trik sendiri. Seorang pria gunung sejati. Aku ingin tahu dari puncak gunung mana pengemis bau ini merangkak turun dari. Euro, sudahkah kau memikirkannya? Kapan kau akan menikah denganku? Kamu terlalu memikirkannya. Kami di sini untuk menghadiri lelang Changkyong. Lelang, Tuan Muda Jiing, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka bahkan tidak punya undangan. Dan mereka masih ingin menghadiri lelang. mereka bahkan tidak punya undangan. Euro, kau tidak akan membiarkan anak ini membodohimu kan? Tuan Muda Jian, pengemis bau ini hanya pamer di sini. Siapapun yang mengatakan tidak ada undangan, maka kamu tidak bisa masuk. Apel, apa kau berencana untuk menyerbu masuk? Lelang telah menyatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun dapat masuk tanpa undangan. Kupikir kau ingin berlutut di hadapan para penjaga dan memohon padanya untuk membiarkanmu masuk. Cukup. Lin Sha, diam. Bagaimana mungkin keluarga Lin kami membesarkan seorang pengkhianat sepertimu? Ayah, kupikir kau sudah pikun. Aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Lin. Apa kau benar-benar berpikir pengemis bau ini bisa membawamu masuk? Kau bajingan, akan kubunuh kau. Baiklah, orang tua Lin, jangan memaksakan keberuntunganmu. Karena kau begitu tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jiang Weiming, apa yang kamu lakukan? Apa menurutmu apa yang sedang kulakukan? Anak ini tidak punya undangan. Dan dia berani menyerbu masuk. Dan berani melanggar aturan kamar dagang Changkyong. Memarkir mobil di dalam. Aku curiga dia sengaja membuat masalah. Bawa dia ke keamanan. Hei, berhenti.
Kita hanya akan mengeluarkan mobilnya sekarang, oke? Terlambat. Lakukan. Tunggu sebentar. Orang yang bertanggung jawab atas lelang Kangkyong belum siap. Apa yang terjadi di sini? Manajer Wu, kau datang tepat waktu. Anak ini sengaja membuat masalah di sini. Aku hendak mengusirnya. Bagaimana bisa? Ini adalah mobil pribadi Presiden Tan. Siapakah identitas orang ini sampai menyuruh sopir Presiden Tan secara pribadi menjemputnya? Aku harus memperlakukannya dengan hati-hati. Manajer Wu, kupikir kita harus menghajar anak ini. Sebagai peringatan. Diam. Manajer Wu. Apa maksudmu? Tamu terhormat. Akulah orang yang bertanggung jawab atas Balai Lelang Kangkyong. Sekarang aku akan mengantarmu ke aula lelang kami. Apel. Manajer Wu, apakah Anda salah? Anak ini adalah tamu terhormatmu. Ya Manajer Wu, apa kau yakin tidak salah? Bahkan Tuan Muda Jian tidak memiliki hak istimewa semacam ini. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Kalian keparat. Kalian pikir kalian siapa? Berani-beraninya kalian tidak menghormati tamu terhormat Balai Lelang kami. Lagi pula, apa kau pikir aku bisa salah mengenali seseorang? Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku. Tamu terhormat. Yuru, ayo masuk. Tuan Muda Jian, kami akan masuk duluan. Kalian tunggu di sini. Suye, kau tunggu saja. Urusanmu denganku belum selesai. Selamat datang para tamu terhormat di lelang Kangkyong kami. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan barang-barang lelang kami. Teratai salju Tianshan berusia 300 tahun. Aku yakin semua orang sudah menyadari nilai dan khasiatnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai lelang kita. Tawaran awal, 3 juta. Selamat datang semuanya untuk berpartisipasi dengan antusias dalam lelang. Aku menawar 3 juta. 3.500.000. 4 juta. Euro, mari kita lakukan yang terbaik. 10 juta. Tamu nomor 82 telah langsung menawar 10 juta. Sepertinya mereka bertekad untuk menang. Apakah ada penawar lain? 10 juta 10.000. Jiang Weiming, apa maksudmu dengan ini? Euro. Ini adalah lelang yang adil. Penawar tertinggi menang. Apa ada masalah? 15 juta. 15 juta 10.000. Jiang Weiming, jangan bertindak terlalu jauh. Penawaran macam apa ini? Hanya menambahkan 10.000 setiap kali. Euro. Kau mungkin salah paham padaku. Aku berniat memberikan teratai salju Tianshan ini setelah aku memenangkannya. Akan memberikannya kepada Paman Liang. Tapi ya, kau tahu, aku punya syarat. Jangan harap. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. 20 juta. 20 juta 10.000. Lin Yuro. Kau berani bersaing dengan kekayaan keluarga Jian. Apakah keluarga Linmu punya kualifikasi? Hari ini aku akan memastikan kau tidak bisa mendapatkan apapun. Jiang Weiming, kamu. Yuro. Menyerah saja. Bahkan jika keluarga Lin kami bangkrut, kita tetap tidak bisa bersaing dengan keluarga Jian. Tapi ayah, Mungkin ini takdir. Yuro. Menyerah saja. Sekelompok bajingan miskin berani melawanku. Manajer Wu. Bukankah kau seharusnya mengumumkan hasil lelang? Aku umumkan. Tunggu sebentar. Aku menawar 50 juta. Suye. Bocah tengik, apa yang kau teriakkan? Apa kau punya uang? Apakah aku punya uang atau tidak? Itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Baiklah. Hari ini aku akan lihat seberapa banyak uang yang benar-benar kau punya. 70 juta. 100 juta.
Sue, jangan gegabah. Keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Benar Suye. Jangan impulsif. Jika kau sengaja menawar harga tinggi, maka kau akan didenda 30% dari biaya pelanggaran kontrak. Jangan khawatir, aku tidak akan menawar setinggi ini. Jika aku tidak punya cara. Hai. Hai. Kenapa kamu tidak menawar lagi? Jangan bilang kamu kehabisan uang. Baiklah. Kau sangat bagus. Tapi aku ingin melihat, bagaimana kau akan membayar 100 juta ini. Selamat kepada tamu nomor 28, karena berhasil memenangkan teratai salju Tianshan. Jiang Weiming, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk melihat apakah pengemis ini benar-benar bisa membayarnya. Tuan Su, teratai salju Tianshan Anda sudah siap. The film was translated Bagaimana and Anda ingin membayar? narrated by M Media. Aku tidak perlu membayar. Seseorang akan membayarku. Manajer Wu lihat. Bocah ini bilang seseorang akan membayarnya. Keluarga Lin hampir tidak mampu menghidupi diri sendiri. Mereka tidak bisa membayarmu sepeser pun. Tuan Su, Anda membuat saya berada dalam posisi sulit. Sama sekali tidak, Manajer Wu. Saya sarankan kita saja menghajar anak ini sampai mati di sini. Bagaimana menurutmu? Tunggu dulu. Presiden Tang. Presiden Tang, saya Jiang Weimi dari keluarga Jiang. Kita pernah bertemu sebelumnya. Jadi itu Tuan Muda Jing. Presiden Tang. Anak ini melakukan penawaran jahat. Dia tidak akan membayar setelah menawar. Benarkah? Presiden Tang, saya rasa Tuan Su pasti bercanda. Manajer Wu. Anak ini jelas-jelas berkata, dia tidak akan membayar. Apa yang sedang kau bicarakan? Jadi Tuan Muda Jing, apa yang ingin kau lakukan? Mudah. Secara logika, seharusnya dilelang ulang. Namun, untuk menghindari masalah bagi perusahaan Anda, saya bersedia membayar 20 juta untuk membeli teratai salju Tianshan ini. Kamu pikir kamu bisa merebut barang murah ini begitu saja? Suye, kau pengemis busuk. Jika kau tidak punya uang, jangan berteriak di sini. Jika kau punya nyali, tunjukkan uangnya padaku. Baiklah. Aku selesai berpura-pura. Nona Tang, bayar untukku, maukah kamu? Suye, kau pikir kau siapa? Nona Tang akan membayar untukmu. Kau bukan siapa-siapa. Aku akan membayar tagihan Tuan So. Cie Tang, apa maksudmu? Bukankah itu sudah cukup jelas? Aku membayar untuk Sue. Jangan bilang kau telah jatuh cinta pada pengemis bau ini. Ya, aku punya, memangnya kenapa? Tapi dia sudah menikah dengan Lin Yurou. Memangnya kenapa kalau dia sudah menikah? Aku tidak keberatan. Baiklah. Kau menang. Oh benar, Tuan Muda Jiang. Sekarang aku sudah memasuki rumah lelang ini. Dan memenangkan teratai salju Tianshan ini. Bukankah seharusnya kamu memenuhi janjimu? Yaitu, kamu berlutut dan memanggilku kakek. Berlutut untukmu. Kau pikir kau siapa? Kamu ingin menarik kembali perkataanmu. Baiklah, aku tidak keberatan membantumu. Aku beritahu kau, Suye. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku akan memastikan setiap satu dari kalian berakhir mati. Sekarang berlutut cukup nyaman, bukan? Bagaimana dengan ini? Kamu panggil aku kakek sekali lagi. Suye, jangan terlalu sombong. Percaya atau tidak,
Aku bisa menghancurkan keluarga Lin hanya dengan satu panggilan telepon. Jiang Weiming. Kau cukup hebat ya. Jika kau berani menyentuh keluarga Lin, aku akan menghancurkan keluarga Jiing. Mari kita lihat, apakah keluarga Jingmu lebih kuat, atau keluarga Tangku yang lebih berkuasa. Siotan. Pikirkan ini baik-baik. Apakah kau serius membela bocah itu? Akan melawan keluarga Jiang kami. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Dokter Ilahi Sukami. Manajer Wu sampaikan pesanku. Mulai sekarang, semua mitra perusahaan Tang kami akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Jiing. Tang Jingye, apakah kau gila? Percaya atau tidak, aku akan memastikan keluarga Jiang dan keluarga Tangmu sama-sama hancur. Saling menghancurkan. Kedua belah pihak The film hancur. was translated Kau terlalu tinggi and menilai keluarga narrated by Jingmu. M Media. Keluarga kecilmu. Perusahaan Tang kami bisa hancurkan dalam sekejap jari. Tunggu dan lihat saja. Kau. Halo. Apel. Keluarga Jiang telah diblokir. Sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir sekarang. Nona Tang, terima kasih kali ini. Sama-sama. Tapi jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan. Kalau begitu, jika tidak ada lagi aku akan pergi. Tunggu sebentar. Nona Tang. Permisi. Nona Tang. Apa ini? Ngomong-ngomong, apa kau yakin kau tidak akan mempertimbangkan aku? Dibandingkan dengan Lin Yuro itu, aku sama sekali tidak lemah. Nona Tang, Anda bercandakan. Aku tidak bercanda denganmu. Aku serius. Kupikir aku jatuh cinta padamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuro, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Kesalahpahaman. Sui. Karena kamu punya pilihan yang lebih baik. Aku akan melepaskanmu. Aku berharap kamu bahagia. Yuro, jangan pergi, Yuro. Yuro, Sui. Kenapa kamu masih mengikutiku? Bukankah kamu sudah punya yang lebih baik? Xiao Tang. Yuro. Tidak ada apa-apa antara aku dan Tang Jingye. Semua yang baru saja kamu lihat adalah kecelakaan. Aku tidak percaya padamu. Baru saja kalian berdua hampir berciuman. Dan, jika benar-benar tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, kenapa dia membelikanmu teratai salju Tianshan? Itu bukan jumlah uang yang kecil. Uang itu untuk biaya pengobatanku. Dan aku berjanji pada Tang Jingye bahwa aku akan mengobati kakeknya. Itu sebabnya dia membantuku. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Dan aku menyukaimu sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu. Jadi anak laki-laki kecil itu adalah kamu. Yuro, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sui. Aku ingin menikahimu. Baiklah, ayo menikah.